Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Bersyukur untuk kesempatan yang indah ini kita boleh bersama-sama bersekolah minggu. Nah, sekarang sebelum memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari Mbak Abel akan membuka di dalam doa pembukaan. Mari adik-adik semua kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau juga memberkati setiap kami supaya kami semakin semangat dan semakin rajin di dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari adik-adik semua kita mau bersukacita bersama-sama. Kita akan pujikan satu lagu, Jangan Kamu Khawatir. Nanti Mbak Abel akan menampilkan videonya dan adik-adik bisa bernyanyi di rumah dari rumah masing-masing. Selamat memuji Tuhan. Adik-adik semua sudah semangat? Pastinya sudah semangat ya, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Pastinya kita lebih siap untuk mendengarkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran pada hari ini yaitu pelajaran kelima dengan judul Aku Disertai Allah. Nah, sekarang kita mau menyiapkan Alkitab kita mau membaca di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 dan Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Yuk, sekarang kita mau baca bersama-sama. Yang pertama dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31, menyeberang laut Tiberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel
dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ke tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Dari bacaan Alkitab tadi, kita jadi tahu ya adik-adik bahwa Tuhan menolong orang Israel untuk keluar dari Mesir. Setelah 430 tahun lamanya mereka tinggal di Mesir, akhirnya pada suatu pagi mereka berjalan meninggalkan Mesir dan menuju ke arah timur. Pada saat itu Nabi Musa yang menjadi pemimpin dan berjalan di depan mereka. Di belakang Nabi Musa, orang-orang Israel berjalan secara tertib dan teratur. Selama di dalam perjalanan, orang-orang Israel saling bercerita tentang pengalaman mereka selama tinggal di Mesir. Selama di perjalanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Bahkan Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan supaya bangsa Israel melewati padang gurun. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan bangsa Israel. Bahkan di siang hari ketika matahari sangat terik, Tuhan memberikan tiang awan supaya orang Israel merasa teduh dan tidak kepanasan. Dan pada waktu malam hari, Tuhan memberikan tiang api supaya dapat menyinari bangsa Israel saat melakukan perjalanan. Pada hari yang ketiga, orang Israel sedang beristirahat karena lelah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Tiba-tiba mereka mendengar suara prajurit berteriak-teriak dan kuda yang meringkik. Lalu mereka sadar, ternyata Firaun dan tentaranya sedang mengejar orang Israel. Pada saat itu orang Israel ketakutan. Mereka cemas, mereka bingung, dan mereka panik. Mereka harus bagaimana? Mereka mau berlari ke kanan dan ke kiri, tapi tidak bisa karena ada gunung-gunung yang tinggi. Mereka mau berlari ke depan,
Mereka juga tidak bisa karena di depan ada laut yang sangat dalam. Mereka mau berlari ke belakang, mereka juga tidak bisa karena di belakang ada musuh yang sedang mengejar mereka. Lalu pada saat itu, kemanakah mereka harus berlari? Mereka benar-benar bingung. Lalu pada saat itu, mereka menghampiri Musa dan menyalahkan Musa karena mereka merasa dalam keadaan bahaya. Namun dengan penuh kesabaran, Musa menenangkan dan menenteramkan mereka. Musa berdoa kepada Tuhan dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering." Lalu Musa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan biur, ajaib, terbelahlah laut teberau. Sungguh itu adalah mujizat dari Tuhan. Lalu Musa mulai turun perlahan-lahan ke dasar laut, dan bangsa Israel pun mengikuti Musa. Dan pada saat itu sampailah mereka ke seberang laut teberau dengan selamat. Namun Firaun dan tentaranya tidak diam saja. Mereka tetap mengejar orang Israel dengan melewati jalan yang sama. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Tuhan membuat roda keretanya macet, dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya lagi ke atas laut teberau. Dan tiba-tiba airnya menyatu. Dan yang terjadi, Firaun dan tentaranya tenggelam. Nah, pada saat itu juga Musa dan orang Israel berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai perjalanan mereka, dan bahkan Tuhan menolong mereka dari musuh mereka. Dari cerita tadi kita bisa belajar ya adik-adik, ketika kita mulai takut, ketika kita mulai cemas, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan justru Tuhan akan selalu menyertai di setiap kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, dan kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 23 ayat 4a. Sekali lagi, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 4a. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada minggu hari ini. Untuk persembahan bisa disimpan di rumah masing-masing terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang tetap semangat dan tetap setia mengikuti sekolah minggu dari rumah masing-masing. Kiranya kita semua tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar firman Tuhan. Mbak Ella akan menolong kita di dalam doa penutup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang sekolah minggunya sudah selesai ya. Mbak Ella mau menolong kita semua untuk berdoa penutup dan juga berdoa persembahan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah selesai sekolah minggu. Biarlah kiranya apa yang disampaikan Mbak Abel tadi bisa
kami renungkan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan persembahan kami ke tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan kami supaya bisa menyenangkan banyak orang. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami menyerahkan sekolah kami, kesehatan keluarga kami, dan setiap aktivitas kami ke tangan kuasa-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.